Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelatihan Sagusano. Tugas ketiga dari pelatihan ini adalah yang pertama menduplikasi sheet tugas 2, kemudian menyimpannya menjadi tugas ketiga. Untuk menduplikasi tugas 2 menjadi tugas 3 yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan tugas ketiga, yaitu dari tugas 2 kita klik kanan, kemudian kita klik duplikasi, maka akan terbentuk kopian atau duplikasi dari tugas kedua. Selanjutnya pada tugas kedua itu yang hasil duplikasi kita ganti namanya menjadi tugas 3. Pada tugas ketiga selanjutnya adalah mereplace atau mengganti 10 data. Kita buka kembali lembar tugasnya atau lembar sheetnya. Untuk mereplace kita bisa menggunakan perintah kontrol kemudian tekan huruf F, akan muncul. Pada kotak yang muncul dari pencarian itu kita ketikkan semisal kata kas, KAS, maka akan muncul kata kas. Di sini muncul 3 angka. Maksud saya 3 huruf 9. Kata belanja ini akan saya ubah atau saya ganti menjadi pembelian. Jadi kata belanja akan saya replace atau saya ganti menjadi pembelian. Dari kata belanja kita cari, ada kata yang muncul, misalnya belanja karton plus K, saya ganti, maka semisal saya mencari kata pembelian. Yang semula dari kata belanja menjadi kata pembelian. Oke, sekarang saya ganti menjadi belanja. Ada beberapa kata yang muncul, kata belanja yang muncul. Dari kata belanja ini saya ubah atau saya ganti menjadi pembelian. Kemudian akan saya replace secara acak. Muncul kata belanja, saya cari. Kemudian kata belanja ini akan saya ganti menjadi pembelian, namun tidak seluruhnya yang saya ganti. Hanya kata belanja tertentu saja yang saya ganti. Saya hanya mengklik ganti, maka hanya kata-kata tertentu dari yang saya pilih saja yang akan berubah. Namun apabila yang saya klik atau kita akan klik ganti semuanya, maka seluruh kata
belanja yang saya ganti dengan pembelian akan berubah menjadi pembelian. Oke, ganti semuanya. Oke, kemudian kita klik selesai. Maka kata pembelian, kata belanja tadi berubah seluruhnya karena saya memilih perintah ganti semuanya. Selanjutnya untuk tugas ketiga ini adalah memberikan penandaan pada sel dengan menggunakan background text atau bold. Nah, saya pilih secara acak beberapa sel. Saya ubah bentuknya menjadi bold atau tebal, tulisannya menjadi lebih tebal. Sedangkan yang tidak saya pilih tidak berubah. Kemudian saya cari kata yang lain atau sel yang lain. Saya ubah warna tulisan dan juga ukuran font serta ketebalan hurufnya besar, huruf tebal ataupun tidak. Ataupun juga bisa kita blok selnya, kita ubah warna backgroundnya. Selanjutnya adalah mengubah menjadi huruf kapital. Untuk mengubah ini sementara saya sembunyikan dulu beberapa kolom. Ada perintah tertentu yang saya gunakan. Ya, kolom-kolom yang saya sembunyikan supaya saya ketikkan kapitalisasi, ini hanya sebagai penanda saja untuk mengubah, untuk memberikan ruang. Saya akan mengubah beberapa sel yang hurufnya menggunakan huruf kecil akan saya ubah menjadi huruf besar atau huruf kapital. Untuk mengubah ini, saya menggunakan perintah atau format sama dengan upper. Sama dengan UPPER, mengkonversi sel tulisan menjadi huruf kapital. Nah, setelah terbentuk atau berubah menjadi huruf kapital, ini bisa kita kopikan dengan perintah kontrol atau edit, kemudian klik salin, kemudian kita pastikan, kita ganti yang semula menjadi kecil. Nah,
Perhatikan di sini ada tempel khusus. Kita tempel khusus. Perintah-perintah copy paste atau salin tempel ini, untuk salin tempel itu ada salin kemudian tempel khusus yang bisa kita pilih beberapa pilihan. Nah, salah satunya karena kita salah memasukkan formula sehingga hasilnya juga tidak benar pada sel yang kita tempel tadi. Kemudian kita bisa memberikan penandaan pada beberapa sel, baik backgroundnya, hurufnya, ataupun ukuran huruf, warna huruf maupun modelnya. Model ini mungkin sesuai dengan pilihan kita, menjadi tebal, menjadi italik atau miring. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tip untuk pembulatan. Biasanya angka-angka berkaitan dengan mata uang itu ada pembulatan. Untuk pembulatan saya ambil contoh pada lembar kerja ini. Saya ubah dulu nilainya yang semula koma 00, saya ganti dua angka di belakang komanya menjadi 0,65, dan yang satunya lagi adalah 0,46. Untuk pembulatan nilai sebuah mata uang itu ada 3, pembulatan standar, pembulatan ke atas, ataupun pembulatan ke bawah. Kalau kita memilih round up yang standar, maka nanti nilai pembulatannya akan disesuaikan oleh sistem. Biasanya 0,50 ke atas itu akan berubah menjadi 1, sedangkan kurang dari 50 biasanya akan menjadi 0. Itu kalau kita memilih yang standar. Sedangkan yang up, naik, itu oleh sistem akan dinaikkan. Karena up itu berarti artinya pembulatan ke atas, kalau ke bawah itu down, diturunkan.
Selanjutnya saya akan memberikan tip memunculkan kembali sel atau kolom yang tadinya kita sembunyikan. Kita tinggal klik saja, kita blok kliknya, kemudian kita pilih munculkan, atau yang tadi tersembunyi akan muncul. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat mengikuti pelatihan Sagu Sanopsit 106.